Bapak-bapak jamaah sholat maghrib sholat tahun, mobil khusus ketua DKM kita yaitu Bapak Ahmad Sopan, orang tua kita Bapak Haji Rastum, dan guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Mokhorobin Mata Mugitul Hayati. Semoga Allah memberkahkan hidupnya, panjangkan umurnya, dan disahkan badannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, bilusus kepada Bapak Ketua DKM Sholat Ta'awun, Bapak Mas Sopan, staf dan jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Haji Rastum, Bapak Ustadz Mulyadi, Ustadz Samsuri, Mas Pur, Bang Epen lah. Ya, Pak RT ada? Kondangan. Oh ada berarti. Ya, di tempat kondangan kan begitu berarti kan. Masya Allah, alhamdulillah, wasyukurillah. Setelah 3 bulan kita libur. 3 bulan kali ya. Lah iya, lah ada baik. Masya Allah, halangannya ya. Malam ini, itu tadi malam ini kok udah. Masya Allah, saya pikir sebelum maghrib udah pamit itu kan.
tamunya ya ya namanya tamu kan kita hormati kan. Ya alhamdulillah juga bisa ngaji. Baik, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah dibuka oleh Bapak Ustadz Mulyadi. Sekarang kita tinggal lanjutkan. Qala Rasulullah itu ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau uhdiya ila dhira'in, itu ya. Bukan. Yang mana? Yang man. Man lam yahtamma itu. Oh, man lam yahtamma itu ya. Man barang siapa lam yahtamma, yang tidak mementingkan, siapa man, bi umuril muslimina, dengan urusan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, falaisa, maka tidaklah ada siapa man, minna, itu termasuk golongan kami. Dalam arti ini masih ada keterkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya, wa alaika bil khuzni wal iltimam bisababi ma yanzilu bihim minal balaya wal waba wal ghala wal fitan, dan seterusnya. Diwajibkan bagi kita untuk merasa berbelasungkawa, gampangnya gitulah, atas musibah bencana yang menimpa kepada kaum muslimin. Umpamanya kalau sekarang ini banjir bandang atau mungkin apapun jenis musibahnya, ya mau banjir oh iya, kalau kata Pak Ustadz, Vanessa Angel ya loh, secara ini kan beliau juga kaum muslimin loh. Jangan malah kemudian kita latah mencaci maki, mencela, menghina, mengorek-ngorek kesalahan orang yang kena musibah. Oh, kan kadang-kadang ada orang yang menunjukkan empati enggak, menunjukkan simpati enggak, malah mencaci maki, mengorek kesalahan-kesalahannya. Ini yang sebagai agama, maaf kata, kita bukan rahmatan lil alamin kalau yang terjadi seperti itu. Gitu loh. Umpamanya ada orang itu salah atau sekelompok kaum yang salah, itu kesalahan itu urusan yang tersebut dengan yang kuasa, kan gitu kan. Jadi enggak wilayah kita lah bahasa kasarnya, kita kemudian mengkait-kaitkan segala macam. Nah, kecuali ya secara umum bahasa kasarnya kita mewaspadai banjir. Ayo umpamanya yang mendidik nih kaitannya reboisasi, kemudian bagaimana kali-kali got yang ada itu kan kadang-kadang kotoran, lumpur, sampah banyak. Ayo bareng-bareng keruk, dibersihkan masing-masing yang lingkungannya aja. Ini kan mengajaknya mengajak untuk baik gitu ya, bukan menghakimi gitu. Nah, ini yang harus diwujudkan. Nah, itu tadi sabda Nabi, barang siapa yang tidak menganggap penting dengan urusan orang mukmin, maka falaisa minhum, tidaklah orang tadi termasuk kaum muslimin. Oh gitu loh. Waqala, dan telah bersabda siapa Nabi sholawatullahi alaihi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim mithlul jasad al-wahid. Idza staka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bil huma was-sahar. Kata Nabi, mathalul mu'minina, bermula perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa ta'atufihim, gampangnya dalam kasih sayangnya. Tawad dengan ta'atuf itu ya, atuf itu lemah lembut, kasih sayang. Itu mathalul jasadi, seumpama badan, jasad ya, jasadnya badan, al-wahidi yang satu, ya satu badan. Kalau satu badan bagaimana? Idza staka minhu udhun, apabila merintih
salah satu anggota kesakitan maksudnya, umpamanya jempol ini kegedik palu atau jempol kaki kegencet pintu umpamanya, sakit apa enggak? Oh sakit. Begitu sakit tada'a, maka akan ya gampangnya mengadu. Kalau mulut yang jerit, kalau mengadunya mata ya mengeluarin air mata, nah, itu maksudnya tada'a. Maka akan mengadu apa sairul jasadi, semua badan, bilhuma dengan panas, meriang, wasahar melek. Nah sekarang umpamanya ini kukunya aja, ya nggak sengaja, umpamanya martil, des, tiba-tiba meleset. Biasanya martilnya udah martil lama, itu kan udah pada luka-luka, itu kan suka meleset kan. Ini pengalaman pribadi misalnya kan gitu kan. Lah asal maku begitu kok nggak ambles-ambles, meleset, dus begitu, otomatis sakit lah. Nah iya. Nah tergantung amal perbuatan. Dalam arti begini, kalau memang dia ini orangnya latahnya adalah takarub kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Astagfirullahaladzim, lah ini kenapa? Tapi kalau kegedik dan orang ini latahnya yang kebalikan tadi, wah itu kebun raya Ragunan keluar semua. Kan begitu kan. Nah setelah itu mulut, mulut ini kan ekspresi. Gitu loh. Kalau anak kecil yang mungkin nangis, mulutnya gegerawakan, matanya juga mengeluarkan air mata. Itu kontan, nggak pakai lama-lama, itu pasti keringet dingin, meriang. Huma, resiko daripada itu panas semua seluruh badannya. Maka dia tidak tidur. Akhirnya apa? Ya melek lah. Loh, gara-gara. Nah, perumpamaan kaum mukminin, kaum muslimin itu seperti ini harusnya. Jangan malah pada saling mencaci maki, saling menghina, saling menghujat. Apalagi kita ini hidup di Indonesia. Ini loh, ngaji sampai di luar-luar. Ya kan? Ini orang Betawi, ini orang Kulon Progo, Kulon Progo ya? Ini orang Jogja, Betawi, Kuningan, Sunda, ono Jawa. Ini adminnya Manado. Wah iya, Manado dulu ya? Tuh. Iya, pakailah iya. Loh iya kan? Loh Indonesia ini, masya Allah. Lah, kalau kita nggak kompak, kita nggak bersatu, maka yang terjadi lebih gawat. Arab itu bahasanya satu, ya kan? Sukunya satu lah, suku Arab. Paling beberapa pecahnya. Lah enggak. Itu Arab pecah berapa negara? 27 atau 28 negara. Lah kita 700 suku, 600-700 suku kan, berapa negara kepulauan diikat dalam bingkai NKRI, iya kan? Maka kalau enggak kita pandai-pandai untuk saling ini tadi, mengamalkan hadis ini, toleransi, kalau enggak dikedepankan bahaya. Pacar ngantuk, apa tadi? Telur asin. Lah iya kan? Kacau ya. Loh ini benar-benar harus kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak begitu ribet. Udah sekarang gini aja dah. Ini Mas Pur sama Pak Haji Rastu. Mas Pur orang Madiun kan ya. Pak Haji orang Kuningan. Nah kan? Umpamanya ini dikemas dalam bahasa guyon. Umpamanya taember cokot, kata Pak Haji. Ya. Pahamnya Pak Pur
orang Pak Pur, orang Madiun, orang Jawa. Pahamannya cokot makan digigit. Kan gitu kan. Loh ini contoh nyata loh. Kan jawabannya Pak Pur apa? Atos. Oh ya kan. Atos ini mempunyai dua makna. Menurut bahasa Jawa atos itu artinya keras. Kalau menurut bahasa Sunda sudah bahasa halus. Kan begitu. Pak Rastom nyuruh ke Pak Haji Rastom nyuruh ke Pak Pur ember cokot. Dijawabnya atos, padahal belum. Kan gitu. Lah Pak Haji marah dong. Orang belum diambil kok. Katanya udah. Ngeledek lu. Kan begitu ah. Ujung-ujungnya ribut. Nah, di sini pentingnya kita harus, apalagi kita hidup di apa? Yaitu tadi bumi Indonesia, maaf. Saya biasanya pakai belangkon, ini enggak ya. Ini belangkon, falsafah belangkon aja. Ini ada Pak Sopan yang orang Jogja nih, ngerti ilmu belangkon. Kalau belangkon itu kan kadang-kadang di belakangnya ada yang jendolan, kan gitu kan. Itu falsafahnya masyarakat Jawa konon. Itu adalah sendongkol-dongkolnya orang Jawa. Itu bisa menyembunyikan perasaannya. Cuman kan sama orang di luar pulau Jawa kan, di luar Jawa gampangannya, di luar suku Jawa diplesetkan. Dasar lu orang Jawa, umpamanya kelihatan lu di mulut lu manis, di sini yang ngedongkol. Kan loh, kan gitu kan. Kan ujungnya salah persepsi kan. Nah, di sini kita pentingnya untuk bisa menjaga, banyak belajar di sini. Kalau enggak, masya Allah, ini luar biasa sebenarnya. Maka ayo dengan cara kita belajar, kita beragama. Tapi kan di satu sisi juga kita berbangsa, bernegara. Jangan dijadikan agama itu sebagai alat untuk memusuhi budaya. Jangan dijadikan agama itu sebagai alat untuk memusuhi bangsa dan negara. Maka kalau ngaji ya jangan apa namanya kalau baru ngerti itu oke, nggak apa-apa. Tapi jangan ada kesan di kita bahwa yang tidak sesuai dengan saya itu salah. Ini yang nggak boleh. Saya mungkin benar, tapi orang lain juga pendapatnya mungkin lebih benar. Kan itu tawadhunya Imam Syafi'i kan seperti itu. Pendapat saya benar, tapi boleh jadi pendapat orang lain juga lebih benar. Kan berarti, nah di sini loh nilai-nilai toleran. Ya memang sulit dan itu proses membutuhkan waktu. Tapi kita kudu bisa, karena udah dicontohkan oleh para leluhur kita yang menegakkan bangsa dan negara ini. Ya gitu loh. Jangan dikira membikin Pancasila itu nggak masalah tadinya. Loh, ini kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan itu kan, kalau di dalam Pancasila itu kan juga sama dengan Persatuan Indonesia. Loh iya kan, bisa juga sila yang keempat atau kelima. Loh iya kan, perwakilan yang dipimpin dengan hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya kan, itu bisa diarahkan ke sana makna hadis itu, persatuan. Jadi contoh persatuannya orang-orang yang beriman itu hendaknya seperti jasad. Satu jasad, yang satu disakiti, yang satu ya pasti akan membela, merasa ikut sakit. Nah itu tadi, ketika kita melihat bencana kepada kaum muslimin, kita doakan, kita paling tidak ikut mengucapkan bela sungkawa. Ya taruhlah untuk saat ini yang lagi rame ya di Batu Malang. Saya tadi pikiran saya Batu itu satu kabupaten dengan Malang ternyata beda. Ya, iya.
ternyata udah misah gitu masuk pemekaran wilayah. Nah termasuk di daerah banyak sekarang ini musim banjir kan, di luar Jawa juga banyak. Nah itu kewajiban kita ya mendoakan gitu, mendoakan, jangan malah dicaci maki orang lagi kena musibah ya. Termasuk tadi Pak Ustadz Samsuri kaitannya Mbak Vanessa Angel yang sedang kena musibah ya. Nah, itu pun nggak boleh kita ibaratnya latah mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Oh gitu. Tetap kita tunjukkan empati, simpati, berbela sungkawa gitu loh. Oke. Kemudian waqala idza asda ilaika muslimun ma'rufan fajazahu biqabulihi minhu wa syakarahu wa mukafa'atahu fa illam takdur alaiha aw kana mimman tuwahhisuhu al mukafa'ah fa alaika bid-du'a lahu. Nah ini, apabila ada seorang muslim melakukan kebaikan kepada kamu, itu maksudnya idza asda ilaika muslimun ma'rufan fajazahu biqabulihi minhu, maka terima boleh orang tadi untuk menerima kebaikan tadi dan bersyukur atas pemberiannya, wa syukrihi gitu ya, wa mukafaati, kalau perlu ada mukafaah itu apa namanya, balasan, timbalan gitu loh. Saya dikasih kopi, teh mamanya, alhamdulillah terima kasih, ini tehnya rasa lemon tea kan, bismillah. Oh iya lemon tea-nya, berarti orang Sunda yang bikin lemon tea. Alhamdulillah ya. Kalau dipikirin sama beliau, terima kasih. Wujud terima kasih ya diminum. Kan begitu kan? Nah kalau nanti beliau berkunjung ke saya, ya nggak saya kasih lemon tea, ribet. Udah kopi pahit aja udah kan gitu gampangnya. Nah itu maksudnya mukafaah. Loh ini kan baik kalau yang terjadi seperti ini. Ini kalau dipraktekkan orang-orang tua dulu, nggak masyarakat Jawa, nggak Sunda, nggak Betawi, nggak orang Melayu, yaitu baik ada di Sumatera ya, mulai dari Lampung sampai Aceh, baik di Lombok, di mana-mana, itu kan kalau menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran, itu kan pada bawa kue antar-antaran itu kan, tentengan ya, yang muda sebagai wujud penghormatan kepada yang tua, nah, itu mengantarkan. Loh, ini jangan dianggap remeh loh. Inilah yang sebenarnya membangun roh persatuan dan kesatuan. Kelihatan sepele kan? Udah pernah saya sampaikan juga, makan bareng-bareng bukan berarti saya menyalahkan yang makan di piring, enggak. Dulu itu kalau selamatan banjaan, bahkan sampai sekarang kalau anak-anak pondok, anak-anak Al-Aziz saja itu masih biasa makan senaman bareng-bareng. Ya. Itu ibaratnya enggak boleh orang saling serakah ya kan. Di situ adalah menunjukkan kebersamaan. Mungkin kalau nggak salah, oh bukan yang hadis ini, saya ngaji di Al-Aziz, ibu-ibu di Riyadhus Shalihin disebutkan Rasul itu pernah menyuguhkan susu untuk sahabatnya itu ratusan jumlahnya, dan ukuran itulah barokah. Ukurannya itu kalau untuk 5 orang 10 orang kok udah habis, tapi kenapa cukup untuk orang ratusan? Satu gelas itu diminum bareng-bareng. Gelasnya itu juga. Habis tuang lagi gantian. Habis tuang lagi gantian. Terakhir itu Nabi kurang tawaduk bagaimana?
Coba kalau di kita, apalagi musim Covid, wah udah dia lagi anu ya nggak mau udah. Kan begitu kan. Loh ini sebenarnya wujud persatuan dan kesatuan yang luar biasa yang telah ditanamkan oleh orang-orang tua kita, oleh nabi, oleh wali dan lain sebagainya. Udah keren sebenarnya. Maka tradisi wewean tadi, itu wewean ya, pemberian tadi antar-antaran. Kalau bahasanya Pak Supang kan weweh itu aweh, beri, given. Nah, kalau bahasa Betawinya antar, maksudnya ngantarin. Itu tadi. Ya mungkin kalau lebaran ya ada sirup, ada kue, ada rendang. Ya, kalau sekarang mah simpel lah, udah gak usah gitu-gitu, transfer aja. Lah, sama aja itu sebenarnya. Nah iyalah, itu sebenarnya jangan pernah ditinggalkan dan jangan pernah dianggap sepele. Karena itu tadi berdasar di samping sabda Nabi tadi, ada salah satu sabda Nabi yang lain, tahadu, tahabu, tahadu, saling memberi hadiah kalian, maka tahabu akan tumbuh rasa cinta, rasa kasih sayang. Nah, kalau pada pelit-pelitan, maka olahraga Indonesia itu yang sebenarnya apa? Silat. Nanti lonjok, terus terima. Anu kasih, lu ya gak? Terima, oh kasih. Beda kalau sama tinju, dua-duanya dikepel, ya enggak? Wah, kasih apa enggak ya? Wah udah, sampai lawannya nyungsep, jengkang kok masih ngepel tangannya. Loh iya apa enggak? Loh ini simbol mental orang-orang pelit, medit, bakhil itu sebenarnya yang terjadi. Loh kalau kita bedah secara itu, maka salah. Kan kadang-kadang kita juga membaca berita bahwasanya perguruan silat anu, lo biasanya di kampungnya Pak Pur. Iya, iya enggak? Lah iya kan? Sebenarnya salah kalau ada satu perguruan silat kok malah ribut dengan perguruan yang lain. Salah sebenarnya. Karena silat juga bahkan wasolaya silu silatan. Silat itu ya nyambung tadi, silaturahmi, bukan ribut. Kok intinya nyurusin ngeluarin jurus, umpamanya kalau Cimandi kan ya enggak, ada silo monyet, ada silo macan, macam-macam lah. Belum saya kok pernah, ya enggak lah, sembarangan. Namun kalau bangsa kembang-kembangan nggak mau kelamaan. Udah ambil suprak, udah langsung jadi, pukul jadi aja, istilahnya gitu. Lah kalau kembangan kan teori. Ya, orang-orang kebanyakan teori. Nah kalau saya enggak. Nah, kalau saya kebanyakan teori, nah santri saya bisa langsung mati lah. Waduh, ngurus santri itu begini. Enggak, udah ada punya duit, beliin beras, kasih makan. Udah beres. Itu silat jadi. Pukulan jadi. Enggak. Kalau banyakan cincong, banyakan kembangan gini. Ntar ngiping segala macam. Lu ini simbol juga sebenarnya kan. Maka kalau saya tuh nggak banyak yang neko-neko. Oh yang daki itu ya nggak biasa saya. Udah, terus iya enggak. Kalau saya kan gitu lagunya. Lah itu juga diantaranya kalau kita belajar dari tradisi, dari sejarah dalam berbagai macam hal, bisa kita serap itu sebagai power, sebagai kekuatan yang memang di dalamnya itu ya guyub. Loh ini kan Nabi baru mengambil contoh sama seperti satu badan. Kan gitu. Kan dalam riwayat yang lain perumpamaan orang yang beriman itu kan seperti bunyan, bangunan. Ini bangunan keren, warnanya hijau, ya enggak? Kemudian ini yang sebelahnya apa warnanya? Krem. Ya krem dikombinasi ya kan? Kan jadi perpaduan gitu, kontras. Loh, beda itu indah. Nah, coba kalau
krem hijau semua. Loh, sebenarnya kalau kita mau menyadari loh, Indonesia itu kan banyak Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Lah ini contoh nyata. Lah kenapa kok dibikin beda-beda? Termasuk wahtilafu alsinatikum kalau bahasanya Allah, bahasa Al-Quran. Perbedaan logat, lisan, bahasa kalian semua beda. Nah, Rasul dalam kesempatan yang lain memberi contoh perumpamaan persatuan kaum muslimin ini seperti rumah, seperti bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'du. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling terkait. Ini tembok, di salah-salah tembok itu diapit namanya dengan slup. Slup atas kok ada namanya slup gantung. Lah iya kan? Lah antara slup dengan slup itu adalah untuk mengikat. Ini pakai hebel ya, atau batal atau bataku atau apalah. Lah iya. Iya. Biasanya sih hebel biasanya. Ya enggak? Kan zaman modern kan. Ini saling menguatkan. Nah, itu didasari namanya pondasi. Pondasi sekarang udah disimpelkan menjadi ceker. Mau ceker ayam kayak ceker bebek kayak bodo amat, yang namanya begitu ya. Ya bahasa kita ceker ayam, ya kan? Padahal ceker dewa itu nggak apa-apa. Orang timbang nama, konstruksinya. Ah, di paling atas itu apa? Genteng lah. Lah iya atap, genteng, menara apapun bentuknya. Nah, coba itu pada ego-egoan. Loh iya kan? Kata genteng, woi baja ringan, pakai baja ringan ini karena modern. Loh iya kan? Kalau dulu kan reng, lu enak-enakan, gua kepanasan, hujanan, ya enggak? Lah iya kan? Lah kata reng, enak aja. Lah iya kan? Enak aja. Gua juga pegel dari tadi nggak gerak-gerak, ya kan? Kata tembok apa? Lah sama. Lah coba kalau yang paling bawah pondasi berisik semua lu, gue remet sekalian nih, rubuh sekalian, ya kan gitu kan. Lah ini perumpamaan yang nyata sebenarnya. Loh bisa enggak? Ini secara teori gampang sekali, tapi begitu praktek di lapangan, begitu naik motor aja atau naik mobil lah, wah itu ketahuan ciri aslinya. Andaikan salah, jenderal ngaku salah aja nggak mau, cenderung menyalahkan orang lain. Naik motor pelan di pinggir ya disalahkan, kan gitu. Ini orang bikin kagok aja, kan begitu. Ngobrol dikit dikatain, orang nggak tahu diri, ketahuan ini mau pelan-pelan, lo kan begitu kan. Lo ini nanti akan muncul karakter aslinya. Lo kalau secara teoritis begini mah mungkin ini, tapi praktik di lapangan itu yang beratnya luar biasa. Nah ini yang harus betul-betul kita garis bawahi. Emang udah ada? Nah, perasaan baru narik gas. Ya. Wah itu padahal belum selesai loh. Bagaimana tadi? Fa'ilam takdur alaiha itu ya. Nah kalau kita nggak mampu untuk membalas kebaikan dia, paling nggak doain. Alhamdulillah, semoga tambah sehat, panjang umur, berkah. Saya sering dikasih duit sama siapapun, kan gitu kan? Ya sama Pak I sering, sama Pak Ustadz Mulyadi sering, sama Pak Haji sering, ya kan? Lah kita doain sama semuanya. Loh, kalau kita balasnya kan nggak bisa sesuai ini. Ya paling tidak imbangi kebaikan tadi dengan doa, minimal terima kasih lah. Jangan udah dikasih nggak ada terima kasihnya. Nah itu adab orang yang menerima bantuan sekalipun juga ada. Nah ini penting supaya kita tidak gampang melupakan kebaikan orang. Karena man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia, ya sama aja kita nggak bisa terima kasih sama Allah.
Emang sampean lahir ke muka bumi langsung dicetak dari tanah liat oleh Allah? Kan enggak. Nah, kan proses. Nah, kan gitu kan. Nah, proses ini loh yang nggak bisa disepelekan, nggak bisa diremehkan. Udah tati-tati aja. Udah ya. Ya oke dah. Mungkin kita lanjut pada episode yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf, walafu minkum. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.